Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas ke pelajaran ke-7. Di pelajaran ke-7 ini kita akan membahas beriman kepada malaikat Allah. Sebelum itu, agar pembelajaran kita berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar ke pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak semua tahu apa itu malaikat Allah dan ada berapa malaikat Allah yang wajib kita ketahui, dan malaikat, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Sekarang anak-anak cermati dan bacalah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Nah, kemudian anak-anak semua, kira-kira nih, adakah hubungannya dengan rukun iman? Ya, pasti ada ya. Kemudian coba sebutkan olehmu rukun iman. Masih ingat rukun iman ada berapa? 5 apa 6? Iya, 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Kemudian iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman keberapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Berarti termasuk yang kedua. Kemudian, tahukah kalian arti iman kepada malaikat itu? Iman kan artinya percaya, Pak. Benar, kita percaya bahwa malaikat itu ada ya. Kemudian siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Kalian tahu? Nanti akan kita bahas ya. Kalian makin penasaran kan? Dan apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Pasti ada hikmahnya. Nah, anak-anak semua, kita akan bahas nanti satu persatu ya. Nah, sekarang kita amati dan ceritakan gambar berikut ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang A, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Kira-kira gambar tersebut ngapain ya? Ya, coba. Iya, benar sekali. Seorang ibu guru lagi menjelaskan kepada muridnya tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Sekarang kita juga akan melihat nih bagaimana makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak semuanya, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah, yakni meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa kita lihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi anak-anak, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada malaikat, tidak kepada pohon, tidak kepada rasul. Rasul itu menyampaikan risalah dari Allah. Tugas malaikat ya nanti memiliki tugas masing-masing. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah ya. Malaikat itu makhluk Allah, jadi kita jangan menyembah malaikat. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah,
kemudian tidak seperti kita yang mati, kemudian diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugasnya tertentu. Luar biasa ya malaikat Allah ini. Malaikat adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan kalah dari malaikat. Kita harus lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus makan dan minum, beda dengan malaikat ya. Malaikat memang Allah ciptakan tanpa rasa lapar dan haus, sehingga tidak membutuhkan makan dan minum. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita sudah tahu kan makna beriman kepada malaikat Allah. Intinya kita harus yakin bahwa malaikat Allah ada dan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo jelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Insya Allah aku bisa ya. Insya Allah anak-anak semuanya bisa ya menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Intinya adalah bahwa malaikat Allah adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah dan kita tidak boleh menyembahnya. Kemudian anak-anak semuanya, sekarang kita masuk bagian B, mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Amati gambar berikut ini ya. Kita lihat kira-kira mereka sedang apa ya. Iya, di sana ibu guru meminta siswanya untuk menuliskan salah satu nama malaikat yang diketahui muridnya. Di sana ditulis malaikat Jibril ya. Nah, siapa nih di antara kalian yang tahu nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan. Iya. Wah, kalian luar biasa ya, sudah ada tahu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya kepada Allah ya. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril inilah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat Mikail, malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Kita hanya perlu berusaha dengan maksimal dan ikhlas karena Allah, maka malaikat Mikail nanti akan menyampaikan rezekinya kepada kita. Kemudian malaikat Raqib, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Kalau kita berbuat baik, nanti dicatat oleh malaikat Atib. Semakin banyak kita berbuat baik, maka malaikat Raqib akan lebih banyak lagi mencatat perbuatan-perbuatan baik kita ya, anak-anak semua. Kemudian malaikat Atid, malaikat Atid yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Setiap kita ada kesalahan nih, malaikat Atid langsung dengan sigap mencatat kesalahan-kesalahan kita. Nanti kecatatan itu akan dikumpulkan dan dilaporkan kepada Allah. Nanti pada hari kiamat kita akan melihat catatan keburukan kita. Serem ya. Kalau misalnya kita hidup di dunia nih, catatan keburukan kita itu lebih banyak daripada catatan kebaikan. Waduh, sangat rugi. Maka kita nanti bisa masuk ke dalam nerakanya. Serem ya. Nah, anak semua, apalagi ya nama malaikat dan tugasnya, yaitu malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Siapa nih yang ingin bertemu dengan malaikat Ridwan? Maka banyak-banyak berbuat baik ya, agar bisa say hello kepada malaikat Ridwan. Nanti ketika kita misalnya Allah takdirkan masuk surga nih, karena amal perbuatan kita banyak, nanti kata malaikat Ridwan, silahkan masuk dengan damai dan selamat. Masya Allah, disambut gitu ya. Kemudian malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Serem ya. Kemudian malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Jadi malaikat inilah nanti yang mencabut nyawa kita ketika kita sudah mendekati ajal. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang ke-8,
yaitu malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Setelah kita meninggal nih, dicabut nyawanya sama malaikat Israel, kemudian masukkan ke dalam kubur. Nanti ada datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang apa saja yang ditanyakan selama kehidupan kita di dunia. Ketika di alam kubur nanti ditanya ya sama malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Meniup sangkakala ini meniup trompet itu ya, itu menandakan bahwa itu ada hari kiamat. Baik anak-anak semuanya, itulah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Sekarang kalian sudah tahu kan apa tugas-tugas malaikat dan siapa saja mereka? Iya, kalau kita sudah tahu dan kita beriman kepada malaikat, maka kita harus tahu ya nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Baik anak-anak semuanya, ayo coba jelaskan mengapa semua amalan kita tercatat. Insya Allah bisa ya. Nanti coba dijelaskan. Bapak yakin kalian pasti bisa. Nah, sekarang menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, anak-anak amati gambar dan ilustrasi berikut ini ya. Kita lihat di sini. Ada seorang anak yang mengatakan, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Jadi anak ini mengetahui makna dan tugas malaikat. Ia sadar bahwa setiap gerak-geriknya ada yang mencatat. Ketika berbuat baik, ada yang mencatat. Ketika dia berbuat buruk, ada juga yang mencatat. Maka dia selalu waspada dan selalu awas diri dan gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Sangat baik ya anak-anak untuk kita contoh. Semoga kita bisa mencontohnya dan kita bisa menerapkannya ya. Baik anak-anak semuanya. Anak-anak ya, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menerima keberadaan malaikat. Nah, bagaimana cara menerima kita? Bagaimana kita menerima keberadaan malaikat itu, bahwa malaikat itu ada? Caranya yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah ya. Nah, anak-anak semuanya, ayo jelaskan mengapa semua amalan kita tercatat. Gimana anak-anak? Pasti tahu ya kenapa amalan kita tercatat. Insya Allah bisa. Kenapa semua amalan kita tercatat? Tadi sudah kita jelaskan ya. Salah satunya karena ada malaikat Allah yang mencatat setiap perbuatan baik dan setiap perbuatan buruk. Maka kita harus lebih aware terhadap tindakan-tindakan kita. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk bagian di perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Kita tahu bahwa malaikat itu ada dan kita sudah mengetahui tugas-tugasnya, serta kita sudah mengetahui nama-nama malaikat tersebut. Nah, sekarang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat itu apa ya? Amati gambar berikut. Kita lihat. Ada 3 gambar di sini yang semuanya mencerminkan kebaikan. Kalau
Dengan gambar 3 ini kita bisa melihat bahwa kita harus berbuat baik agar catatan amal kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kita lihat gambar yang pertama, seorang anak yang sedang bersedekah. Kemudian gambar yang kedua, anak yang pamitan izin berangkat ke sekolah kepada kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana kita lihat di sana seorang anak yang sedang menjenguk yang sakit. Nah, anak-anak semuanya, semua itu adalah perilaku sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini ya, anak-anak. Penjelasan tadi memberikan gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang perilaku tersebut ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada yang suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Maka kalau kita ingin didoakan malaikat, berinfaklah di waktu pagi ya, apalagi waktu subuh. Masya Allah, itu adalah waktu malaikat melaporkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Kemudian gambar yang kedua kita lihat di sini. Nah, gambar ini menjelaskan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, anak-anak semuanya, kemudian ayo ceritakan pengalamanmu bersedekah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Ceritakan pengalaman kalian ya. Pasti kalian semua pernah bersedekah, Bapak yakin itu. Dan kita menceritakan pengalaman di sini bukan bermaksud sombong ya, tapi kita berbagi pengalaman tentang kebaikan. Insya Allah anak-anak bisa ya. Nah, sekarang kita masuki bagian-bagian akhir, yaitu rangkuman. Nah, rangkuman di sini yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita iman adanya malaikat karena Allah yang memberitahukannya. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah ya. Tugasnya beda-beda nih. Kemudian yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut. Keyakinan bahwa malaikat itu ada, setiap saat takut dan ingat kepada Allah. Kemudian banyak mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh malaikat. Salah satunya apa tadi? Bersedekah dan menuntut ilmu. Nah, kemudian yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, seperti gemar bersedekah, menolong sesama, gemar berkunjung kepada kerabat orang yang beriman, gemar menjalankan perintah-perintah Allah, serta meninggalkan larangan-larangannya. Itu ya anak-anak semuanya. Kemudian ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas. Bagaimana kamu bisa meyakini adanya malaikat yang gaib? Ya, tadi sudah ada ya. Sebutkanlah 10 malaikat beserta tugasnya. Iya, tadi juga sudah ada. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat dengan malaikat? Yap, tadi sudah kita jelasin ya. Pasti kalian masih ingat. Kemudian yang keempat, mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita
gemar bersedekah. Pasti kalian tahu salah satunya apa tadi? Karena dicatat ya dan didoakan. Keceplosan nih. Baik anak-anak, kita masuk latihan selanjutnya. Ya, di sini istilah kolom ini dengan setuju atau TS tidak setuju dan tidak tahu TT ya. Serta diberikan alasannya ya. Pasti kalian tahu nih maksudnya. Dan Bapak yakin kalian pasti bisa menjawab ini dengan baik. Baik anak-anak semuanya, ayo praktikkan, tunjukkan hafalanmu di depan kelas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, gitu ya. Pasti kalian bisa, Bapak yakin itu. Nah, anak-anak semuanya, nanti kita hafalkan ya. Nanti kalian praktekkan di depan serta di store hafalannya. Baik anak-anak semuanya, sekarang materi kita juga sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.